Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Buat para peserta semua, boleh untuk on cam di selama kegiatan webinar ini berlangsung. Dan juga bisa menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Oke, saya buka. Yang terhormat, Ibu Destriani Liana Putri STMT, yang saya hormati, Bapak Ibu dosen sekalian, yang saya hormati Karani Yuniar Putrianti ST, serta saya mengucapkan terima kasih pada peserta webinar Teknik Kelautan ITK yang telah menyempatkan waktunya di pagi ini untuk hadir di webinar ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya, Gerald Fernandito Kanuk, untuk memandu webinar pada hari ini. Untuk diingatkan lagi, diharapkan untuk semua peserta dapat mengaktifkan kameranya dan juga untuk penamaan Zoom-nya bisa diubah menjadi nama dan asal sekolah. Oke, kita lanjut ke bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link di form. Untuk link di form akan dibagikan di akhir kegiatan. Dan juga di sini ada buat teman-teman semua yang upload story atau IG tercepat akan mendapatkan hadiah menarik nih. Jadi jangan lupa untuk tag IG Himatekla ITK dan OE ITK. Bagi yang sudah upload, boleh untuk menuliskan nama lengkap dan nomor WA-nya yang dapat dihubungi di kolom chat di bawah. Oke, kita masuk ke webinar ini. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai program studi teknik kelautan serta peluang karir bagi para peserta webinar pada hari ini. Topik pada webinar kali ini mengangkat judul Menjelajahi Teknik Kelautan ITK, Peluang Karir Sukses di Industri Maritim. Pada webinar ini dihadirkan dua narasumber, yaitu Ibu Destriani Liana Putri, STMT. Beliau merupakan koordinator program studi teknik kelautan di Institut Teknologi Kalimantan. Dan Kak Rani Yuniar Putrianti, ST. Beliau merupakan alumni dari Teknik Kelautan ITK yang sekarang bekerja sebagai internship struktur engineer di perusahaan ZEE Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Prodi Teknik Kelautan ITK untuk Ibu Putri. Dipersilakan, Bu. Oke, suara saya terdengar ya. Iya, Bu, terdengar, Bu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya yang saya hormati para undangan dari SMA-SMA baik yang di Balikpapan maupun yang di luar Balikpapan. Kemudian eh, teman-teman ya calon mahasiswa teknik kelautan mungkin ya, teman-teman siswa SMA yang sudah berkenan hadir. Kemudian di sini juga sudah hadir juga narasumber yang kedua, ada alumni kita, ada eh, Kak Rani Yuniar dan juga Bapak Ibu dosen, juga beberapa teman-teman himpunan gitu ya yang juga sudah berkenan hadir eh, di acara webinar pada pagi hari ini. Jadi em, webinar kita pada pagi hari ini nantinya akan ini ya, kita akan kenalan gitu, eh, baik dari perspektif program studi dan juga dari perspektif mahasiswa atau calon alumni, alumni gitu ya. Dan mungkin nanti juga bisa, karena di sini ada beberapa juga teman-teman mahasiswa, mungkin nanti juga bisa kita saling sharing kiranya gimana sih prodi teknik kelautan ITK itu gitu, apa bedanya dengan prodi teknik kelautan lainnya gitu yang ada di Indonesia, karena memang prodi teknik kelautan itu nggak banyak gitu ya. Nah, semoga dari acara ini kita semua bisa sama-sama lebih tahu eh, terkait Prodi Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan. Dan harapannya teman-teman yang kira-kira masih
bingung gitu ya nantinya setelah ini mau meneruskan jenjang perguruan tinggi yang mana eh, bisa nih berjodoh gitu ya dengan program studi teknik kelautan ITK gitu. Nanti mungkin nanti lebih lengkapnya akan saya share di materi saya. Mungkin itu enjoy webinarnya. Silakan mungkin sambil karena kalau di WIB saya lihat beberapa tadi ada yang dari waktu Indonesia Barat masih jam setengah sembilanan pagi bisa sambil sarapan mungkin nggak apa tapi yang penting tetap stay tune di materi webinarnya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Gerald sebagai MC. Baik, Bu, terima kasih untuk kata sambutannya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi pertama nih, bakal ada kuis berhadiah. Jadi, bagi peserta yang menjawab kuisnya, boleh memencet tombol resen. Yang tercepat itu yang akan dipilih untuk menjawab kuisnya. Buat para peserta mungkin bisa untuk resen, nanti akan ada kuis dan teman-teman akan menjawab kuis berhadiah tersebut. Sayang banget nih kuisnya, padahal berhadiah loh. Ayo, bagi peserta yang mau jawab kuisnya boleh uh, raise hand atau ngomong di mic-nya, nanti saya akan kasih muncul soal kuisnya. Ini bisa munculin aja sama di spill lah. Hadiahnya apa Oh, nih, Kak Gerald? oh ya, betul. Untuk hadiahnya nih ada, wah menarik banget ini bu hadiahnya. Jadi hadiahnya itu ada, uh, bisa dibilang seperti GoPay lah bu, uang cash tapi nanti ditransfer, Oke, gitu bu. ada e-wallet. Mungkin tambahannya dari saya nanti mungkin ada Ya ini e-wallet. ya, bisa nanti kita tambahin souvenir juga dari Prodi, kirimin ke alamat masing-masing. Jadi nggak hanya eh, buat yang di Balikpapan aja, buat yang di luar kota juga sangat bisa. Oke, dari peserta semua mungkin ada yang mau menjawab kuisnya, present aja nanti saya akan munculkan soalnya. Oke, jadi kuisnya itu ini, yang bisa menjawab tercepat nanti dia yang menang. Jadi dari teman-teman boleh untuk menjawab dari kuis ini. Waduh, sayang sekali nih nggak ada yang mau jawab nih. Padahal hadiahnya menarik loh. Saya Kak, Ayo, siapa itu? Oh ya, boleh untuk perkenalan nama dan asal sekolahnya dan asal daerahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Renold Andika. Saya asal sekolah dari SMA Negeri 1 Samboja. Oke. Oke, Izin, Renold. Kak. Izin mau menjawab tuh, Kak. Iya, silakan. Apa yang dipelajari di program studi teknik kelautan? Jawaban yang benar, yang agak struktur bangunan dekat pantai, bangunan terapung, dan bangunan terpancang. Oke, kita kunci ya jawabannya ya. Apakah benar? Oke, benar jawabannya. Jadi, apa yang dipelajari di program studi teknik kelautan itu jadi akan mempelajari struktur bangunan dekat pantai, bangunan terapung, dan bangunan terpancang. Oke, Renol boleh tulis di kolom komentar nama lengkapnya, dan nomor WA yang bisa dihubungi. Baik, Kak. Oke, terima kasih Renol. Siap, sama-sama, Kak. Oke, oke, kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya. Kita akan memasuki materi pertama nih yang akan dibawakan oleh Ibu Destrian Iliana Putri. Untuk waktu dan tempatnya, Bu, dipersilakan. Oke, terima kasih Gerald. Tadi udah ada satu kuis ya. Nanti mungkin masih ada berapa tadi? Dua atau lima Masih ada kuisnya? dua lagi, Bu. Masih ada dua lagi ya. Nanti mungkin Iya, salah satu jawabannya ada di materi saya. Jadi mungkin nanti eh, bisa inget-inget gitu ya apa yang di saya sampaikan. Karena tadi kayak kita belum ini ya foto grup. Saya pengen tahu juga karena saya pengen kenalan sama teman-teman semua. Mungkin yang lagi bisa open cam gitu ya. Saya tungguin semenit 2 menit. Mungkin ada yang butuh pakai jilbab dulu gitu. Bisa open cam, kita foto grup dulu sebelum saya habis itu akan eh, berikan materi. Boleh open cam teman-teman. Gak apa-apa, belum mandi nggak kelihatan kok. Kalau di Zoom belum mandi nggak apa-apa, nggak kelihatan. Kan udah ada beberapa yang open cam. Wah, ini ada Kahima juga nih, Pak Kahima datang. Ada Reynolds, ada Tiara, ada Anas. Ini panggilannya Mario atau Laia? Izin Bu, Mario Bu. Oke, Mario. Ada Mahyu.
Mahyu panggilannya Mahyu atau Asep nih? Asep ya kayaknya ya. Ya, mungkin kita grup foto dulu yang udah ready. Ntar em, bisa kita lanjut grup foto nanti ya di akhir materi ya. Mungkin siap-siap ya. Saya hitung mundur. 1, 2, 3. Oke. Ada request gaya nggak? Biasanya nih Gerald nih banyak nih request gayanya nih. Waduh, request gaya ya Bu ya. Kalau saya mah gini Bu, Gimana? Oh, jempol. Boleh. jempol. Boleh, boleh, boleh. Kelihatan nggak tuh kalau pakai virtual background ya? Kelihatan lah ya Oh, kayaknya. kelihatan Bu. Kelihatan ini, oke. 1, Ah, 2, 3. Ini nanti pamungkasnya gaya OE terakhir lah ya. oh ya Bu. Ah, Terakhir aja. Oke. Baik, betul, terima betul, kasih Bu. teman-teman semuanya. Nih udah apa warming up ya pagi-pagi. Eh, Walaupun mungkin sambil sarapan gitu ya bisa hadir di webinarnya Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan gitu. Saya sambil share screen ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Oke, screen saya kelihatan nggak? Terlihat Bu? Kelihatan ya, oke. Iya betul Bu. Nah, sebelumnya kalau kata orang kan harus kenalan ya. Karena kalau nggak kenal ya kenalan gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya merupakan sebentar. Salah satu dosen di Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan gitu. Kalau mungkin di kampus-kampus lain eh, dosennya mungkin seumuran usia ayah bundanya atau bapak ibunya di rumah. Mungkin kalau teman-teman nantinya join di Institut Teknologi Kalimantan, dosennya mungkin masih seusia apa kakaknya gitu mungkin ya. Nah, saya saat ini merupakan koordinator prodi di Institut Teknologi Kalimantan. Dulu sebelum di ITK memang sempat kerja di dunia industri gitu ya. Eh, Baik yang levelnya nasional maupun internasional. Eh, Sebelumnya saya merupakan lulusan dari Institut Teknologi 10 November ya. Kadang saya agak kebolak-balik nih ITK sama ITS karena cuma beda satu huruf aja kalau di saya. Jadi itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Em, nah, Institut Teknologi Kalimantan mempunyai program studi teknik kelautan yang saat ini kita mempunyai akreditasi baik ya, yang sudah diakreditasi oleh LAM Teknik ya. Per April 2024 ini kita baru saja mereakreditasi atau perbarui gitu akreditasi kita. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang memiliki KIP gitu ya. Biasanya namanya KIP itu kan harus pilih program studi yang terakreditasi gitu ya, biar bisa menggunakan KIP-nya. Nah, teman sekalian bisa nih salah satunya studi teknik kelautan sebagai pilihan meneruskan di perguruan tinggi. Nah, program studi teknik kelautan itu kita fokus terhadap beberapa bidang gitu ya untuk yang di ITK. Em, ada 3 ya, ada offshore, ada coastal, dan juga ada subsea gitu ya. Jadi gambarannya gini, jadi beda sama ilmu kelautan gitu ya. Kalau teman-teman eh, cek juga di IG kami itu ada kan kemarin konten apa sih bedanya teknik kelautan sama ilmu ilmu kelautan gitu ya. Jadi
kami menangani kurang lebih 3 bidang ini yang menjadi fokusan di program studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan. Nah, nantinya untuk bisa mencapai lulusannya mampu ya dalam 3 bidang ini, kami ada beberapa mata kuliah gitu ya. Mata kuliah dalam yang sifatnya capstone atau perancangan itu dimulai dari semester 4. Jadi semester 4 teman-teman mahasiswa nantinya itu dibimbing gitu ya untuk bisa mulai perancang bangunan yang 3 tadi. Jadi ini ada perancangan pelabuhan, ada perancangan laut terpanjang gitu ya. Kemudian ada yang laut terapung sampai juga dengan di sistem dan struktur bawah air gitu. Nah, sampai semester 7 aja perancangannya karena nanti di semester 8 teman sudah fokus harapannya ya sudah fokus di tugas akhir. Nah, untuk profil lulusan di Institut Teknologi Kalimantan di Ocean Engineering kita ada kurang lebih 5 scope ya dari engineer dan surveyor, marine consultant sampai inspektur dan juga researcher. Jadi mungkin ada yang biasanya bapak ibunya sen gitu ya, ingin anaknya juga mempunyai apa namanya eh, mata pencarian nantinya tuh yang sama gitu atau juga punya passion untuk ngajar nih misalnya seperti saya kemudian ingin menjadi dosen itu sangat bisa sekali juga. Nah, dan mungkin belum kepikiran jadi dosen tapi eh, pengen ke dunia industri ya sangat bisa sekali juga gitu ya. Karena sebagian besar dari dosen-dosen yang ada di teknik kelautan itu juga ya sudah memiliki pengalaman industri ya hampir ya minimum 5 tahun di dunia industri sebelumnya. Nah, karena kita lagi ngomongin dosen gitu ya, sebenarnya dosennya di Prodi Teknik Kelautan itu siapa aja? Itu kita punya ada 4 orang bu dosen ya, yang 2 ini sekarang sedang menempuh studi PhD atau S3 gitu ya. Kemudian dan ada 2 orang bapak dosen juga gitu ya, yang sekarang jadi kami total ada 6 orang dosen di Teknik Kelautan itu. Nah, dalam potensi bidang kerjasama gitu ya, karena tadi saya sempat mention bahwa nanti ada tugas akhir gitu ya. Nah, selain tugas akhir yang berkaitan dengan industri, karena biasanya teman-teman nanti bakalan eh, masuk ke dunia industri untuk penelitian gitu. Nah, sebelum itu teman-teman udah dilatih juga nih di beberapa kegiatan. Contohnya misalnya magang dan kerja praktik. Nah, itu biasanya eh, memang kita arahkan ke beberapa industri gitu ya yang bidangnya di teknik kelautan. Jadi untuk menguatkan nantinya setelah lulus harapannya punya bekal yang cukup gitu ya untuk bisa terjun di bidang teknik kelautan. Tidak hanya magang dan KP ya, kita juga ada kuliah lapangan ya, kuliah tamu. Kalau kuliah tamu ini bisa kita mengundang gitu ya eh, kampus beberapa expertise yang punya pengalaman di bidang teknik kelautan gitu, sharing ke mahasiswa terkait isu-isu terkini atau pengalaman pengalaman beliau sekalian gitu ya di dunia industri teknik kelautan. Lalu sekarang juga sama mungkin ya seperti teman-teman dulu di SMA mengenal Merdeka Belajar, di kampus juga masih tetap ada Merdeka Belajar ya atau MBKM. Nah, itu dengan dosen praktisi, juga tentunya dengan riset maupun pengabdian. Nah, ini beberapa kegiatan, kalau saya tadi bilang ya, ada kuliah tamu dan webinar gitu yang pernah dilakukan dengan dunia industri. Ini beberapa di antaranya yang kami pernah kerjasama dengan eh, Pertamina, gitu ya, Pertamina PHM. Ini juga tentang macam-macam ya, tentang pelabuhan maupun yang sifatnya non teknis gitu ya. Misalnya nanti di bulan Juli atau Agustus ini nanti kita akan ada kuliah tamu terkait HRD gitu ya. Jadi bisa
teman-teman bisa menyiapkan kira-kira nanti kalau HRD yang dibutuhkan untuk alumni teknik kelautan itu seperti apa sih gitu ya. Jadi bisa disiapkan mulai dari semester awal-awal gitu ya, belum nantinya lulus gitu. Ini beberapa kerjasama yang kami lakukan mulai dari 2019 sampai 2024 ya, dan ini dokumentasinya gitu. Ada dengan BMKG gini ya, ada juga dengan ini Brida Kaltim gitu ya. Jadi tidak hanya industri tapi juga BUMN maupun kepemerintahan gitu ya. Jadi kita membuka kerjasama selebar mungkin sehingga nanti harapannya teman-teman di Prodi Teknik Kelautan itu bisa diterima industri yang tepat gitu ya, yang di bidang teknik kelautan gitu, dan industri dan pemerintahan yang tepat gitu. Karena beberapa juga ada yang masuk di kepemerintahan, misalnya di kementerian maupun di instansi yang lain. Nah, ini beberapa di antara hasil dari penelitian gitu ya. Jadi meneliti itu ngapain sih gitu ya. Biasanya selain kita penulis, kita juga menghasilkan produk yang bisa kita daftarkan dalam hak cipta. Nah, di antaranya adalah beberapa eh, poin ini ya. Ada yang Waveboy. Waveboy itu yang ini itu untuk ini di sini untuk mengukur ketinggian gelombang. Nah, itu nanti gimana nih cara buat Waveboy? Nanti saya belajar tadi ada yang profil dosen, ada namanya Pak Kaisar, nah itu beliau expertnya di situ. Ada juga terkait plume tank, jadi ternyata gelombang itu kalau kita misalnya ke pantai melihat gelombang gitu ya, itu kan kita nggak kebayang ya itu dia tuh gimana tingginya, gimana caranya dia bisa eh, seperti itu, eh, bangkitnya seperti apa, pembangkitannya, nah itu bisa dipastikan. Nah, kan namanya ini wave tank dan beberapa produk. Nah, kalau tadi yang sifatnya akademik gitu ya, kita juga memiliki kegiatan yang non akademik. Nah, ini mungkin yang nantinya kalau di kepengurusan ini, ketua himpunannya tadi ada ya Kak Hifdul. Nah, nanti di kepengurusan selanjutnya nanti ini setelah teman join juga bisa mengikuti kegiatan ini. Di antaranya ini kegiatan dan prestasi mahasiswa, ada Ocean Day, ada kunjungan lapangan tadi ya, ada Ocean Care, kita ke panti asuhan atau em, ke kelompok yang sedang membutuhkan. Kebetulan ini ada penyaluran donasi untuk alam. Nah, ini ada juga ITK Sport. Jadi walaupun tadi ya kita jago di akademik, teman-teman mahasiswa di Prodi Teknik Kelautan itu juga jago di non akademik gitu ya. Beberapa di antaranya juga kemarin habis menang voli dan futsal, ini kan banyak yang ini ya digemari teman-teman juga gitu. Bahkan ada juga kemarin yang menang di e-sport gitu. Jadi jangan khawatir untuk tidak mendapatkan atau terlalu serius gitu. Nah, akademik ini bisa diimbangi ya. Jadi akademiknya tetap oke, non akademiknya juga bisa berjalan ya. Nah, ini untuk beberapa pencapaiannya. Di sini kayak ada beberapa foto dokumentasi lombanya dari Karani yang nanti mungkin bisa sharing beberapa pengalamannya di teknik lautan gitu. Kemudian ini juga yang baru kemarin ya untuk tentang lomba desain pelabuhan. Jadi, tadi walaupun di mata kuliah gitu ya diberikan perancangan pelabuhan, kemudian apakah cuma dapat nilai doang gitu kan? Enggak. Salah satunya kita juga bisa dari mata kuliah tadi, dari pelajaran tadi, kita bisa nih hasilnya dilombakan. Gitu. Salah satunya di lomba desain pelabuhan. Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi akademik dan non akademik ya harapannya nanti ke depannya teman-teman bisa
masuk ke dunia industri tadi yang diharapkan dan mendapatkan salary atau gaji yang sesuai gitu dengan kompetensinya. Nah, ini saya mau spill gitu ya, kira-kira berapa sih gitu ya idealnya gaji untuk lulusan teknik kelautan gitu ya. Bukan hanya ITK ya, jadi teknik kelautan secara general gitu yang ideal. Nah ini mungkin data saya kurang up to date ya, tapi kurang lebih aja per Agustus 2022 gitu ya. Ini di sini ada gaji untuk universitas gitu ya. Itu ini adalah jumlah jam kerjanya seminggu gitu ya. Jadi kita lihatnya yang warna kuning atau hijau ini. Itu untuk universitas idealnya kita mendapat upah minimum itu eh, di 5,4 gitu ya. Itu universitas. Nah, untuk teknik kelautan secara spesifik itu untuk dari surveinya Kelly ini bahwa dia bisa aja ini ya, jadi dia teknik kelautan itu kan tadi ya profilnya ada banyak, ada yang jadi structural engineer, ada yang jadi surveyor kayak gitu. Nah ini bisa dilihat di sini yang sudah saya beri tanda kuning, ada offshore, ada piping, dan project control engineer nih sangat potensial juga dari teknik kelautan dan project engineer juga. Nah, untuk lulusan S1 dengan experience ya, experience-nya kalau sudah 5 sampai 8 tahun itu di angka sekian. Jadi lumayan udah 2 digit gitu ya, 16 sekian. Tapi jadi kalau fresh graduate atau lulusan baru itu biasanya nilainya di angka 7 atau 8 ya. Itu dari pengalaman kami juga gitu ya, pengalaman saya dan beberapa dosen. Itu dengan tingkat atau level perusahaan juga ya harus dilihat, misal dia nasional maupun atau internasional. Itu. Nah, untuk jalur penerimaan ya, jadi mungkin ini yang sedang berlangsung gitu ya. Kalau kemarin teman-teman sudah mengikuti atau sudah ada juga SNBP yang melewati rapot ya atau undangan. Kemudian SNBT ini yang menggunakan ujian tulis UTBK kemarin. Lalu yang saat ini masih available atau tersedia jalur masuknya untuk mahasiswa baru ITK di tahun 2004 ada Summit ITK. Summit ITK ini jadwalnya kapan? Ini udah dibuka nih, mulai tanggal 14 Juni kemarin sampai nanti 15 Juli 2024. Jadi saya persilahkan teman-teman kalian kiranya masih belum ada perguruan tinggi yang dituju untuk masuk gitu ya di tahun ini bisa salah satu yang menjadi opsi bisa di Prodi Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan. Nah, kenapa di Teknik Kelautan gitu ya? Selain tadi yang mungkin sudah saya jelaskan di profilnya gitu ya, jalur masuknya pun tergolong mudah gitu. Karena ini ya, Summit ITK tuh ada tiga jalur masuk atau jalur seleksi gitu ya. Ada yang reguler, kemitraan, dan prestasi. Nah, yang reguler ini yang menggunakan nilai UTBK kemarin yang 2024 atau nilai rapor. Nah, kemitraan ini biasanya instansinya misal dari ayah atau ibunya itu bekerja sama gitu atau sekolahnya gitu ya bekerja sama dengan ITK. Nah, itu bisa menggunakan. Atau yang prestasi ini menggunakan prestasi yang melampirkan prestasi yang dimiliki. Nah, ini juga tidak semua prodi punya gitu ya. Salah satunya, salah sedikitnya ya, karena cuma sedikit sekali dan alhamdulillah prodi Teknik Kelautan ITK itu punya yaitu kelonggaran bebas biaya SPI gitu ya untuk teman-teman yang daftar uh, jalur mandiri ya ITK untuk teknik kelautan itu bebas untuk biaya SPI dengan total 15 orang gitu ya. Jadi
biasanya memang kalau jalur mandiri itu kan ada SPI-nya gitu ya. Ini kalau di teknik kelautan kita bebas biaya. Itu dari saya. Jadi nanti setelah ini mungkin kita akan banyak tanya jawab ya kalau mungkin kiranya di sini yang hadir ada dari eh, Bapak Ibu guru, orang tua ya maupun siswanya sendiri yang hadir. Jika ada pertanyaan sambil mendengarkan ya mau takut lupa gitu ya mau chat dulu di kolom chat silahkan. Em, Nanti kita bisa tanya-tanya gitu ya em, setelah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pengenalan ya program studi teknik kelautan Institut Teknologi Kalimantan. Nah ini yang selalu saya sampaikan juga di beberapa kesempatan gitu ya bahwa nenek moyangku seorang pelaut ini pasti teman-teman banyak yang denger gitu ya lagu ini waktu kecil gitu ya ataupun sampai sekarang masih terngiang-ngiang lagu ini gitu ya. Jadi semoga ini tidak hanya menjadi syair lagu aja nih. Jadi memang sudah saatnya kita melihat pesisir kita dan kelautan kita tidak hanya menjadi halaman belakang ya. Atau pulau-pulau kecil kalau di Kalimantan Timur itu ada yang indah tuh Kepulauan Derawan gitu ya. Itu kan indah tuh ya. Nggak hanya sekedar hiasan aja tuh Kepulauan Derawan tuh tapi memang sudah saatnya kita masuk ke teknik kelautan untuk bisa lebih mengelola kelautan dan em, pulau-pulau kecil kita memanfaatkannya dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Ini jargonnya kalau di teknik kelautan ya karena as we are tied to the ocean gitu ya karena kita apa bertumpu gitu ya di laut. Oke, mungkin itu dari saya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk baik Bu, terima kasih Ibu Putri yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Dari materi yang disampaikan bisa kita simpulkan bahwa banyak sekali kegiatan yang bisa kita ambil baik di bidang akademik maupun non-akademik dan bagaimana cara kita lagi mengembangkannya di dunia perkuliahan lagi. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya nih buat para peserta semua. Aku ada kuis lagi nih. Untuk hadiahnya juga masih sama seperti tadi, yaitu saldo GoPay atau e-wallet. Mungkin teman-teman yang tercepat resen atau yang tercepat open mic nanti saya akan mencoba soalnya. Soalnya adalah seputar dari materi yang dari Ibu Putri sampaikan. Oke, kita masuk ke kuis kedua. Jadi ini adalah kuis untuk kedua. Buat teman-teman, ya silakan Anas Ilham. Boleh sebutkan nama, asal sekolah, dan asal daerahnya. Ya, Kak. Assalamualaikum semuanya. Nama saya Anas Waalaikumsalam. Mustaqim dari SMA Negeri 6 Balikpapan. Jadi soalnya sebutkan 3 fokus pembelajaran teknik kelautan ITK. Nah, yang dari saya dengar tadi jawabannya yang B. Oke, jawabannya B ya. Kita cek ya. Oke, benar. Jadi jawaban dari Anas benar ya. Jadi
tiga fokus pembelajaran teknik kelautan ITK itu ada tiga, yaitu offshore structure, coastal structures, dan subsea structure. Oke, untuk Anas boleh untuk memberikan nama lengkapnya dan juga nomor yang bisa dihubungi di kolom chat ya. Oke, kita lanjut nih ke kegiatan kita selanjutnya. Kita akan sharing session bersama kakak alumni kita, yaitu Kak Rani Yuniar Putriyanti. Beliau merupakan alumni dari Teknik Kelautan angkatan 2019 yang sekarang yang sekarang bekerja di ZEE Indonesia, di perusahaan struktur engineering di perusahaan ZEE. Untuk Kak Rani, apa kabar Kak? Kabarnya Kak? Apakah baik? Alhamdulillah, alhamdulillah kabar baik. Kira gimana kabarnya? Baik Kak. Baik. Oke. Selamat pagi Ibu. Halo Rani, ketemu lagi. Dan saya Ya, repotkan lagi ya. nggak apa-apa Bu. Ini Rani mau melalang buana nih habis ini. Kayaknya harus ketemu dulu, meet up dulu Rani sebelum saya Aduh, ditinggal jauh. Atau kita samperin aja ya bener-bener. nanti ya, kapan-kapan ya Boleh, boleh. tempatnya Rani. Oke, silakan Rani. Ya, terima kasih Ibu. Saya share screen sebentar ya. Oke, share screen-nya udah kelihatan belum? Untuk sekarang belum ada. Oh, sudah ada Kak? Sudah. Oke. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang ya untuk teman-teman yang di Wita. Mungkin udah siang untuk teman-teman yang di WIB, si pagi ya. Perkenalkan dulu, saya Rani Yuniar Putriyanti. Saya alumni Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan di tahun 2023, Oktober lalu. Sekarang kegiatannya sedang internship di Divisi Structure Engineer untuk Z Engineering Indonesia. Salam kenal buat teman-teman calon mahasiswa baru, adik-adik tingkat saya yang masih berkuliah di semester 5 dan 7 ya. Sekarang udah semester ganjil. Halo semuanya. Jadi mungkin untuk sesinya saya coba untuk sharing session aja ya terkait bagaimana sih teknik lautan menurut pandangan saya, terus apa aja sih yang kemarin pas kuliah didapat dan setelah kuliah ngapain aja gitu. Oke, teknik kelautan ITK. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Put ya, Ibu Putri, bahwa teknik kelautan itu program studi yang fokusnya tentang pembangunan perancangan struktur pantai maupun lepas pantai. Yang dimana kalau struktur pantai pesisir itu ada pelabuhan dan dermaga, atau untuk struktur lepas pantainya ada kapal dan anjungan-anjungan lepas pantai. Sama satu lagi ada subsea ya, tipe bawah laut seperti itu, atau subsea sistem lain-lain. Nah, menurut saya sendiri teknik lautan di ITK karena fokusnya banyak, ada tiga ya tadi, ada coastal, ada offshore, sama subsea. Itu sangat-sangat membebaskan untuk para mahasiswanya memilih gitu. Mau kemana sih penjurusannya nanti setelah lulus kuliah, mau jadi apa sih gitu. Untuk saya sendiri dari awal perkuliahan memang sudah tertarik di bagian subsea sistem kayak gitu dan structure. Jadi sudah memfokuskan diri untuk mengambil pipa, terus mempelajari analisis struktur, gitu, bangunan lepas pantai. Dan juga sebenarnya kalau untuk pesisir pun juga senang di bagian pelabuhan. Gitu. Jadi itulah teknik lautan ITK menurut saya. Terus, nah apa aja sih selama jadi mahasiswa di ITK sebagai mahasiswa teknik lautan? Dan pasti ada pembelajaran kelas ya. Pembelajaran tadi semua dokumentasinya kayak udah ditampilkan sama Bu Putri. Nah kalau
Saya paling cuma bisa nampilin poin-poinnya aja karena dokumentasinya udah rata-rata hilang ya. Nah, yang pertama ada pembelajaran kelas. Pembelajaran kelas, bagaimana normalnya mahasiswa harus menempuh 144 SKS minimal untuk mendapat kelulusan di 4 tahun atau 4 tahun lebih, 3,5 bahkan. Lalu juga ada kuliah lapangan beberapa kali untuk angkatan saya. Saya masuk di tahun 2019 ya, teman-teman. Jadi 5 tahun yang lalu. 2019 sempat mendapatkan kuliah lapangan di Meranti, Galangan Meranti, untuk melihat proses bagaimana reparasi kapal ya di Galangan tersebut. Galangan itu adalah satu tempat untuk reparasi kapal atau perbaikan kapal, maintenance kapal, seperti itu. Jadi sempat datang ke sana ngelihat bagaimana proses blasting waktu itu, terus melihat kapal-kapal docking di bagian Galangan, seperti itu. Terus ada juga kuliah lapangan ke Kilang Pertamina RU5 kemarin, sempat berkeliling sebentar untuk lihat proses bagaimana minyak-minyak yang sudah diambil dari sumur-sumurnya itu disimpan di tangki-tangki dan juga diproses di dalam tangki tersebut. Itu proses pekerjaan di RU5 juga seperti apa. Nah, terus juga ada kegiatan lomba. Nah, saya sendiri salah satu mahasiswa yang mengikuti beberapa lomba, banyak lomba terhitung dari semester 3. Ada yang namanya lomba PKM, itu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Waktu itu di bidang gagasan tertulis untuk judul alih fungsi bangunan lepas pantai menjadi tambak ikan, seperti itu. Terus juga ada lomba karya tulis di Universitas Hasanuddin, terus juga ada lomba inovasi desain pelabuhan yang terakhir diikuti di semester 7 kemarin. Semua perlombaan itu kurang lebih apa yang kita pelajari di dalam kelas. Jadi sebagai mahasiswa dulu banyak perkataan-perkataan dosen yang akhirnya menjadi ide untuk dibawa ke perlombaan gitu. Jadi ngapain aja sih kalau jadi mahasiswa? Mungkin untuk sekarang buat teman-teman yang masih sekolah ya, kalau jadi siswa kan kebanyakan guru yang mendiktekan ya untuk pelajarannya ya. A ini adalah ini, B-nya adalah ini. Tapi untuk ketika kalian menjadi mahasiswa, tidak semua itu dipaparkan oleh dosen. Jadi banyak banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih bisa dikembangkan lagi seperti itu. Nah, dari pembelajaran di kelas, dari apa yang disampaikan oleh para dosen, terus kuliah-kuliah tamu, kuliah-kuliah praktisi, itu banyak menimbulkan ide-ide baru yang nantinya bisa dikembangkan gitu untuk sebuah penelitian, pengabdian masyarakat, atau juga dimasukkan ide lomba gitu. Nah, salah satu contohnya adalah pada saat di semester 4 waktu itu ada mata kuliah namanya pipa bawah laut. Pipa bawah laut itu ada dosen praktisi Pak Lutfi. Dia sempat mention terkait bahwa kalau di anjungan lepas pantai atau di Rikrik offshore, mungkin kalau teman-teman yang di Balikpapan kalau datang ke Melawai agak menyipitkan mata di bagian ujung-ujung Melawai itu ada Rikrik terdekat gitu di Balikpapan. Nah, di bagian situ, daerah-daerah situ itu kan hangat. Jadi ikan-ikan tuh banyak berkeliaran di daerah di situ. Nah, kalau misalnya anjungannya sudah selesai, sumurnya sudah habis di daerah situ, lantas harus diapakan bangunan lepas pantainya. Nah, dari konsep yang seperti itu disampaikan oleh dosen saya waktu itu, akhirnya saya membawa ide tersebut ke perlombaan gitu, untuk PKM. Jadi, dan alhamdulillahnya dapat gagasan tertulis terdanai. Jadi, selama kalian berkuliah, pembelajaran di kelas itu bakal membuka ide-ide baru ke depannya untuk mengembangkan diri kalian sendiri. Nah, terus juga ada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini banyak banget ya. Selain kalian harus mengembangkan diri kalian, kalian juga harus terjun ke masyarakat untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapat di kelas, di pergaulan kalian gitu.
bagaimana kalian mengembangkan suatu kawasan itu dengan apa yang sudah kalian dapatkan sebelumnya di kuliah kayak gitu. Nah, pengabdian masyarakat yang pernah saya ikuti itu pertama itu Eco and Gym di kilometer 15 itu sama Ibu Putri juga. Terus juga ada pengolahan kulit udang menjadi terasi, terus sama beberapa bahan makanan lainnya, penyedap rasa dari kulit udang itu juga di kilometer 15 sama Ibu Nurmawati gitu. Sisanya pengabdian masyarakat juga ada KKN, jadi ada kegiatan wajib ya, KKN kuliah kerja nyata. Waktu itu pergi ke Penajam untuk membangun satu hidroponik di kawasan pesisir. Karena kan kalau pesisir tanahnya tanah pasir ya yang jarang sebenarnya bisa ditanami tumbuhan-tumbuhan sayuran seperti itu. Kecuali kelapa kayak gitu itu banyak. Jadi kita bangun satu hidroponik di satu wilayah seperti itu. Terus yang terakhir kegiatan yang cukup besar ya survei pusidrosal bersama Angkatan Laut di tahun 2020 waktu itu. Jadi ada beberapa kelompok kita survei pemetaan di kawasan Teluk Balikpapan dan juga waktu itu saya sempat ke bagian jembatan yang menghubungkan Penajam sama Balikpapan yang belum jadi waktu itu. Terus melakukan leveling di sana atau pengukuran level di bagian jembatan tersebut yang belum jadi. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan ya sebagai mahasiswa teknik lautan pada saat saya berkuliah kemarin. Jadi tapi yang saya tangkap ya untuk teman-teman yang masih bersekolah nih SMA, mungkin kalian merasa takut ya perkuliahan itu seperti apa sih? Apakah memang belajar terus gitu? Atau tugasnya numpuk, harus begadang, apakah harus punya teman di dalam perkuliahan ya gitu? Apakah harus mengikuti organisasi ya gitu? Menurut saya semua itu pasti beda-beda ya penilaian. Perspektifnya akan beda-beda. Tapi kalau menurut saya yang pertama di perkuliahan pastinya harus punya teman ya, karena teman-teman itu sangat-sangat membantu untuk kalian di perkuliahan. Selain membantu berkembang, mengembangkan diri, juga membantu misalnya kalau ada tugas, terus harus dikerjain kelompok bareng-bareng, bisa sharing kayak gitu, itu belajar, brainstorming bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Terus kalau ikut organisasi, kalian bisa berlatih bagaimana cara berbicara di depan orang banyak, terus bagaimana mengatur tim gitu, bagaimana bekerja sama di dalam tim sebagai lead atau sebagai anggota gitu. Terus kegiatan-kegiatan lain yang benar-benar bisa mendukung uh, kalian yang dari fase remaja menuju ke dewasa. Karena fase-fase di umur 18, 19 sampai 20-an nanti itu menurut saya itu adalah fase yang struggle. Jadi harapannya kalian bisa mengisi itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik supaya tahu nanti jati dirinya mau kemana gitu. Nah, itu adalah gambaran perkuliahan. Kalau misalnya teman-teman yang SMA masih bingung, perkuliahan tuh ngapain sih? Jadi perkuliahan nggak cuma belajar ya, teman-teman. Benar-benar banyak banget yang bisa kalian lakukan. Bahkan kalian bisa melakukan penelitian gitu, apa yang tadi disampaikan Bu Putri. Teman-teman saya kemarin banyak melakukan penelitian, ada yang wave tank, terus ada yang buoy, terus juga wave tank 1 dan wave tank 2, terus juga melakukan penelitian sedimentasi, itu juga ada beberapa. Jadi, nggak semua yang ketakutan di kepala kalian itu bisa terjadi. Asal kalian bisa berpikir lebih positif terkait apa yang kalian lakukan gitu. Nah, ini dokumentasinya. Jadi yang ini itu waktu pas kita survei Pusidros, ini salah satu inovasi desain pelabuhan yang saya bawa pas perlombaan di 2 tahun lalu 2022. Ini kuliah lapangan di Meranti, sama yang ini pengabdian masyarakat untuk yang kulit udang. Gitu. Jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan selama kalian berkuliah gitu. Pastinya kalau di teknik lautan ya. Apalagi kalau teman-teman suka sekali gitu bermain di pantai,
nongkrong di pantai malam-malam atau sore-sore gitu. Ini cocok deh kalau masuk di teknik lautan karena kita akan bermain di sekitar situ dan mempelajari bagaimana sih kok bisa ya pantai itu lama-lama menghilang gitu. Atau kok bisa ya tiba-tiba terbentuk sebuah pulau di tengah-tengah lautan gitu. Atau kok bisa ya gelombangnya yang malam tinggi banget gitu. Kok yang siang jadi surut banget. Itu kenapa ya? Dan itu semua bisa kalian temukan jawabannya di teknik lautan gitu. Dan kalau misalnya kalian bingung nih teknik lautan tuh mesti belajarnya apa? Tadi kan udah dijelasin sama Bu Putri ya. Simpelnya gini, kalau kalian tahu teknik sipil itu membangun bangunan-bangunan di darat, ya kami teknik lautan berarti membangun bangunan-bangunan di laut gitu. Nah, untuk sejauh ini yang saya ketahui lulusan teknik lautan, setelah lulus jadi apa? Untuk dari kakak tingkat dan teman-teman saya, yang pertama ada marine engineer, ada teman saya, structure engineer, saya sendiri, welding engineer juga ada, field engineer, surveyor, operational field, administration, sama expeditor. Sejauh ini teman-teman lulusan teknik lautan sudah masuk di beberapa bidang ini. Selainnya masih melanjutkan, ada yang mau melanjutkan untuk pendidikan selanjutnya di S2 dan lain-lain. Seperti itu. Jadi untuk teman dan di mana aja sih perusahaannya? Perusahaannya banyak ya, ada yang di swasta, ada yang di BUMN, ada juga yang lagi join di proyek RDMP RU5. Kalau teman-teman Balikpapan kayaknya udah tahu ya yang proyek besar-besaran itu. Terus juga wilayah di mana aja, nggak cuma di Kalimantan, tapi ada juga yang di Handil, ada juga yang di Balikpapan, ada di Jakarta juga, ada di Jawa juga banyak gitu. Nah, apa aja sih untuk bisa menjadi di bidang yang saya sebutkan tadi? Yang pertama, ketika kalian berkuliah, kalian harus tahu dulu mau masuk di bidang yang mana gitu. Karena kan banyak banget ya di teknik lautan, banyak banget menyediakan bidang nih, ada 3 bidang, dan di dalam 3 bidang tersebut pun juga masih dipecah lagi gitu. Ada beberapa lagi pecahannya. Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan, nantinya kalian akan bisa mempersiapkan diri. Misalnya, kalau kalian mau menjadi seorang engineer, berarti kalian harus bisa menguasai beberapa software gitu untuk analisis. Kalau misalnya kalian mau menjadi surveyor, berarti kalian juga harus menguasai ilmu-ilmu survei gimana di lapangan gitu. Terus juga kalau misalnya mau jadi surveyor juga harus bisa mengolah hasil data gitu, atau operational field atau administration atau ekspeditor lainnya pun juga seperti itu. Nah, apa aja yang bakal harus disiapin? Yang pertama ada hard skill, ada soft skill. Kalau hard skill ya pembelajaran ya di kuliah gimana, terus cara kalian menggunakan software, terus um, cara kalian menghitung ya. Namanya juga kita di teknik berarti harus bisa menghitung ya. Walaupun nggak jago-jago amat, setidaknya masih bisa gitu. Terus kalau soft skill-nya yang pertama adalah harus bisa bekerja sama di dalam tim, baik sebagai lead-nya atau sebagai ketuanya maupun sebagai anggotanya. Karena uh, dunia oil and gas itu semuanya bekerja di dalam tim, multidisiplin ilmu ya di dalamnya, nggak hanya teknik lautan untuk bekerja di oil and gas, tapi ada juga teknik kimia, ada juga elektro, ada juga mesin, ada juga sipil, ada juga statistik, banyak sekali. Jadi multidisiplin ilmu. Eh, itu makanya kenapa harus ada soft skill bekerja sama di dalam tim gitu. Terus juga bisa berbicara di depan umum karena kita pasti akan mempresentasikan suatu pekerjaan, harus memaparkan hasil di depan orang banyak yang mungkin ada yang tahu bidangnya, ada juga yang tidak tahu bidangnya, seperti itu. Itu yang harus dipersiapkan untuk bisa menjadi lulusan teknik lautan yang memiliki kompetensi unggul gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung mau memilih jurusan apa, saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang suka merancang dan suka mendesain dan suka laut, silakan masuk di teknik lautan khususnya di Industri Teknologi Kalimantan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Gerald. Baik, Kak. Terima kasih Kak Rani untuk telah berbagi ceritanya dan juga
berbagi pengalamannya selama di kampus, apa aja yang telah kakak lakukan. Itu mungkin bisa jadi pembelajaran lah buat kita di selama kegiatan di kampus. Dan juga kakak juga udah memberikan tanggapan mengenai beberapa prospek kerja di bidang maritim. Dan ternyata setelah kita lihat banyak juga ya ternyata. Dan juga kita bisa dapat ketahui bahwa teknik kelautan itu ternyata sangat multidisiplin, ilmu banyak sekali yang bisa kita jelajahi dari teknik kelautan ini. Oke, eh, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Saya persilakan buat para peserta untuk melakukan sesi tanya jawab, baik itu secara open mic ataupun dari chat. Nanti peserta bisa menanyakan pertanyaan ke Ibu Putri ataupun ke Kak Rani. Dipersilakan buat para peserta untuk menanyakan, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar teknik kelautan, apa aja sih yang harus dipersiapkan, apa aja sih yang dapat kita peroleh di teknik kelautan ini. Buat peserta, dipersilakan. Ini kayaknya sudah ada yang raise hand, Gerald. Ya, silakan Amar Bu Majid Sajid. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh open mic-nya. Halo, Amar. Oh ya, silakan Amar. Silakan Amar untuk tanya. Untuk Amar, silakan untuk bertanya. Mungkin dia lagi mengetik kali ya. Mungkin kita tunggu saja. Atau dari peserta lain mau bertanya sebelum Amar, mungkin silakan untuk open mic-nya untuk peserta lain atau ada yang mau ditanyakan. Oh iya, Amar sudah bertanya. Saya ingin bertanya Kak, apakah di teknik lautan bisa dari lulusan IPS? Dan apakah nanti saat pembelajaran bisa mengikuti dengan baik? Karena kan di IPS tidak ada nih belajar kimia, fisika, dan juga biologi Kak. Terima kasih. Dari Ibu atau dari Kak Rani mungkin? Mungkin saya ya, kayaknya yang harus Iya, jawab ya. silakan Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Amar Maid Sajid. Amar, ini kalau saya boleh tahu, sekarang di SMA tuh sekarang sudah nggak ada IPA IPS ya? Tapi atau masih ada? Angkatan terakhir, Bu, IPA Oke, IPS. oke, angkatan terakhir ya masih ada IPA IPS-nya. Oke. Ya, memang karena basisnya kalau teknik kelautan itu keteknikan gitu ya. Jadi memang beberapa mata kuliah itu dasarnya seperti yang
ini dimension ya, ada fisika, ada matematika gitu ya. Kalau kimia kita tidak terlalu di situ walaupun ada mata kuliah korosif tapi tidak dengan detail di situ ya. Tapi memang fokusnya lebih ke matematika dan fisika. Jadi kimia dan biologi tidak terlalu menjadi dasar dalam mata kuliah gitu ya, walaupun mungkin basis ilmunya ada. Nah, jadi memang harapannya yang masuk gitu ya, teman-teman dengan basis tadi nih kalau dari apa namanya lewat jalur kan tadi kan ada 3 ya, mungkin saya sambil share screen kali ya. Bentar ya. Screen. Screen saya kelihatan nggak? Terlihat Ibu. Kelihatan, Bu. Oke. Bentar ya. Oke, ini. Nah, ini kan ada beberapa jalur penerimaan gitu ya. Nah, kalau SNBP gitu ya, kan menggunakan rapot. Nah, jadi kami pasti melihat tadi kebutuhan akan nilai fisika dan matematika kayak gitu ya. Sehingga mungkin kalau teman-teman yang tidak dari apa namanya jurusan gitu ya. Kalau sekarang kan masih ada jurusan IPA mungkin akan kesusahan gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang masuk dari jalur SNBT, ini SNBT kan eh, yang dikerjakan sama semua ya komponennya. Nah itu possible ya, jadi possible di SNBT dan juga di Summit karena Summit salah satunya tadi em, menggunakan nilai UTBK juga gitu ya yang di reguler ini gitu ya. Jadi kalau kiranya teman-teman setelah ini ya daftarnya Summit eh, dan dari IPS gitu ya, saran saya yang dilampirkan jangan nilai rapornya tapi dari nilai UTBK-nya. Mungkin itu ya jawaban saya untuk pertanyaannya dari Kamar tadi. Saya kembalikan ke Gita. Oke, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Untuk Amar, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Ibu Putri? Oke, semoga bisa dipahami Amar untuk untuk jawaban dari pertanyaan Amar. Oke, kita buka lagi sesi tanya jawab nih buat para peserta yang mungkin masih bingung dari uh, apa yang telah disampaikan. Uh, apa sih yang harus saya siapkan untuk menjadi seorang teknik kelautan di TK ini? Apa sih yang perlu saya tanyakan yang mungkin kalian bingungkan dah di kehidupan kampus selain yang tadi telah disampaikan mungkin bisa dari para peserta untuk menanyakan kepada Ibu Putri ataupun ke Kak Rani. Izin bertanya, Kak. Oh ya, silakan Dirga. Perkenalkan, nama saya Dirga Mintin dari SMKN 5 Balikpapan Timur. Jadi saya ingin menanyakan tentang offshore. Jadi di offshore itu kerjanya ngapain aja sih, Kak? Dan skill-skill apa aja yang perlu dipersiapkan untuk bisa masuk kerja di bagian offshore? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih buat Dirga pertanyaannya. Mungkin dari Ibu, dari Kak Rani mungkin bisa untuk, Bisa nih, Rani bisa cerita nih kalau ini. iya, buat Kak Rani, Jadi ibu deh. silakan. Kalau offshore ya, karena saya bagian struktural ya, beberapa sih mas-masnya kemarin ada yang ke site visit ya ke offshore yang terdekat. Ada yang ke Balikpapan kemarin. Yang harus dikuasai, oh yang pertama harus diperhatikan
Kalau ke offshore itu nggak serta-merta bisa langsung ke offshore. Jadi ada yang namanya pelatihannya dulu, ada yang namanya sertifikasinya dulu. Kalau emang yang full di offshore ya. Tapi kalau hanya untuk seingat saya, setahu saya kalau site visit ya tetap harus ada kayak gitu-gitunya dulu nih, ada persyaratannya dulu. Nah, tapi skill apa yang harus dikuasai ya sebagai kamunya sebagai apa dulu kayak gitu. Kalau misalnya kamu sebagai struktur, ya harus bisa pertama bisa menggunakan software analisis yang digunakan untuk analisis struktur ya, teman-teman. Dan di kelautan ada beberapa software yang kita gunakan. Contohnya, misalnya kalau untuk menggambar itu menggunakan software AutoCAD, terus juga kalau untuk analisisnya menggunakan software SHCS gitu untuk struktur. Itu sih ya setahu saya dan menjalankannya saya sampai saat ini. Mungkin ditambahin sama Ibu Put. Saya tambahin langsung nih ya, Gerald ya. Iya Bu, silakan Bu. Ya, tadi secara garis besar udah disampaikan benar apa yang disampaikan Rani gitu ya. Jadi karena tadi di teknik lautan kan ada beberapa bidang gitu ya. Jadi sesuai dengan peminatan masing-masing. Sorry. Jadi nanti kalau bagi yang tertarik terkait offshore offshore gitu ya, offshore field gitu ya, eh, bisa beberapa macam memang ada yang eh, kalau di office gitu ya, jadi structure engineer yang mungkin possibility ke site-nya ada gitu, tapi ada lagi yang full gitu misalnya di apa site gitu ya, itu bisa field engineer gitu ya atau inspeksi inspection engineer gitu. Jadi kalau tadi mungkin saya sambil Kak PPT kali ya biar gambarannya tuh ke kelihatan gitu. Mana ya tadi ya? Tadi kan ada mata kuliah perancangan. Oke, nah yang eh, ke offshore gitu ya dari profil ini biasanya nanti teman-teman yang base-nya itu ini engineer dan surveyor dan marine consultant. Sorry, inspektor ya. Kecuali researcher ini jarang gitu ya. Maksudnya yang field gitu ya. Eh, kecuali oceanographer ini maksudnya di field bukan offshore ya, tapi mungkin ngambil data gitu. Jadi yang dibutuhkan yang offshore gitu ya. Nah, mata kuliah apa nih yang dibutuhkan gitu ya buat teman-teman yang offshore secara perancangan itu harus bisa ya. Ini harus diambil semua, tapi poin plus kalau apa mempunyai apa peminatan gitu ya yang lebih ini kiranya ini rancangan sistem dan air atau subsea ya seperti yang tadi Rani di awal. Lalu ini perancangan bangunan laut karena di offshore itu bangunannya tidak hanya terapung ya, tapi juga ada terpancang ya. Ini yang terapung itu nanti merancang di perancangan bangunan laut terapung ya. Softwarenya yang harus dipelajari. Kemudian tadi yang terpancang ke platform nih kalau misalnya teman-teman balik papan sering nih kayaknya lihat ini ya kayak duduk-duduk di Melawai atau di Manggar gitu ya biasanya kelihatan nih jacket platform ya itu basisnya adalah offshore structure ya jangan bangunan laut terpancang software yang dia adalah ACR. Kalau yang perancangan di semester 4 ini basisnya untuk yang nantinya menguatkan ya, yang nantinya di bidang coastal atau pantai. Gitu. Itu ya, kurang lebih yang bisa kami sampaikan.
Oke, terima kasih Ibu untuk telah menjawab pertanyaannya. Mungkin dari Dirga, apakah terjawab pertanyaannya? Siap, terima kasih Kak dan ibunya juga terima kasih sangat terjawab. Oke, terima kasih Dirga untuk kesempatan pertanyaannya. Nah, aku mau buka lagi satu sesi pertanyaan lagi. Dari para peserta nih mungkin masih ada yang bingung, mungkin bisa saja langsung bertanya. Saya masih kasih waktu kesempatan untuk bertanya. Dari apa sih? Oh ya, silakan Ivan Pramana. Untuk Ivan Pramana dipersilakan untuk bertanya. Oh, dia lewat via chat. Jadi izin bertanya Kak, sebelum memasuki dunia perkuliahan, khususnya prodi teknik kelautan, apa saja yang dipersiapkan, misalnya buku, laptop, atau yang lain-lain. Terima kasih Kak. Mungkin dari Karani bisa menjawab. Kalau maksudnya prioritas dilakukan apa aja yang dipersiapkan? Yang pertama yang harus dipersiapkan ya mental dulu yang harus disiapin ya untuk mau masuk ke dunia perkuliahan tuh harus siap mental dulu, bukan yang gimana-gimana ya, tapi maksudnya karena kan mungkin ada yang bukan di wilayahnya kayak gitu. Karena kalau kalian masuk di teknik kelautan ITK berarti saya tadi siapa ini Ivan tadi sekolahnya dari Tanah Grogot ya. Kan dari Grogot pindah ke Balikpapan tuh. Jadi harus siap dulu dengan lingkungan yang baru, terus pertemanan yang baru kayak gitu-gitu. Jadi mentalnya harus siap dulu. Nah, selebihnya ya minimal harus punya laptop sih. Tapi kalau misalnya belum bisa menyediakan laptop di awal-awal semester, kampus Institut Teknologi Kalimantan juga udah difasilitasi oleh lab komputer. Jadi sudah bisa melakukan peminjaman juga sebagai mahasiswa dan itu tidak berbayar. Seingat saya tidak berbayar. Kalian bebas menggunakannya. Yang penting mengurus surat perizinannya gitu untuk melakukan misalnya ada mata kuliah atau tugas-tugas menggambar atau analisis yang sekiranya membutuhkan device komputer atau laptop kayak gitu. Terus buku-buku, buku-buku juga udah banyak di perpustakaan IPK. Kalau misalnya kalian pun juga mau beli, kayaknya buku-buku yang tersedia yang kalkulus, fisdas seperti itu. Itu ada di luar perpusnya gitu. Terus kalau misalnya yang lain, kayaknya itu aja sih ya. Selebihnya bukunya bakal PDF ya Bu ya. Kalau nggak salah masih buku-buku yang di online jadi masih di-share juga dari dosennya juga akan memberikan feedback, gitu. Jadi semuanya sudah terfasilitasi gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Karani udah menjawab pertanyaan dari Ivan. Mungkin dari Ivan cukup, apakah jawabannya sudah cukup menjawab? Oke, terima kasih kembali juga Ivan. Oke, jadi kita sudah dari teman-teman lagi nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih diganjal di pikirannya mungkin? Ada yang mau ditanyakan lagi? Selain dari pembelajarannya, kegiatannya mungkin, apalagi yang mau ditanyakan di seputar kampus, mungkin bisa ditanyakan. Kayak gini deh, Kak Gerald kan baru semester berapa Kak Gerald? Oh iya, betul. Saya baru semester 4 Kak. Nah, baru semester 4 baru 2 Mm-mm. tahun. Gimana nih sudah menjalankan 2 tahun perkuliahannya di Teknik Kelautan ITK? Oh, dari saya Kak ya. Ya, Dari saya cukup cukup berlika-liku Kak. Jadi mungkin ada beberapa ya tantangan dan juga beberapa tantangan yang mungkin harus dilewati. Jadi sebisa mungkin uh, harus uh, tetap semangat belajarnya. Jadi supaya bisa ke depannya itu bisa menjadi yang terbaik lah buat pembelajaran kita. Gitu Kak.
Seru nggak belajar di teknik kelautan? Wah, seru banget, Kak. Wah, malah saya ditanya balik nih, Kak. Ya dong, kan Mm-mm, teman-teman yang baru mau masuk kan pasti harus tahu dulu gitu loh. mm-mm, Gimana iya, betul. kakak tingkatnya yang terdekat nih menjalani 2 tahun perkuliahannya tuh teman-teman. Jadi di teknik kelautan itu seru kok. Nggak Iya, sesusah seru itu banget. juga, Nah, tapi tidak mm-mm. semudah itu juga. Tapi yang pasti kalian bakal banyak banget dapat pengalaman. Gitu. Oh ya, sama ada di semester 4 ini, saya ada, kami di semester 4 ini ada mengambil sebuah mata kuliah yang mungkin seru. Itu adalah, salah satunya adalah perancangan pelabuhan. Dari situlah kami bisa mempelajari eh, cara desain pelabuhan yang ada ukurannya mungkin sesuai dengan komponennya, sehingga dari perancangan pelabuhan itu kami juga bisa menentukan kapal apa sih yang bisa bersandar di pelabuhan ini. Jadi gitu, sedikit share dari saya pengalaman semester 4 ini. Dari teman-teman semua mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin, sorry. Sedikit dari saya, ya. Ya, Ibu. Iya, jadi saya barusan juga udah chat di Zoom, buat teman-teman sekalian, bisa juga join gitu ya di grup Telegram. Mungkin sekarang belum kepikiran mau tanya apa, kemudian setelah acara ini baru keinget gitu, oh tadi harusnya mau nanya ini gitu ya, bisa lewat beberapa sosial media teknik kelautan gitu ya, bisa di DM IG, di EITK, atau bisa juga nih yang paling baru kita punya grup Telegram. Ini untuk teman sekalian bisa join gitu ya. Mau tadi baru mau nggak harus mahasiswa teknik kelautan. Jadi ini untuk semuanya, mau orang tuanya boleh. Kemudian nanti bisa di-share juga ke di sekolah gitu ya, ataupun teman yang ada di sini. Jadi di grup ini nanti teman-teman bebas mau bertanya apa yang terkait dengan teknik kelautan. Nanti beberapa info-info penting, baik itu yang terdekat ya terkait summit, juga akan kami share di grup ini. Jadi harapannya teman-teman eh, nggak lagi bingung dan bisa keep in touch gitu kan prodi teknik. Mungkin itu sedikit dari saya, Gerald. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin habis sudah sesi tanya jawab kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Putri dan Kak Rani yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi atau pengalamannya di kuliah di Teknik Lautan Institut Teknologi Kalimantan ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat para peserta webinar yang telah hadir untuk mengisi webinar pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi pedoman buat para peserta semua yang tertarik masuk ke Teknik Kelautan ITK. Semoga dengan adanya webinar ini dapat menambah wawasan bahwa lulusan dari Teknik Kelautan itu memiliki prospek kerja yang sangat luas. Oke, untuk para peserta sekalian, boleh untuk mengisi link presensi, karena dari link presensi tersebut nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Jadi dimohon untuk para peserta untuk mengisi link presensi yang telah disediakan untuk mendapatkan sertifikat. Nanti akan dikirimkan.
Ikut adalah link di form untuk daftar hadirnya. Silakan untuk diisi. Oke, semoga teman-teman sudah segera mengisi link presensinya. Jadi, eh, berakhirlah sudah kegiatan webinar kita pada hari ini. Saya akhiri, saya Gerald Fernando Kanuk, pamit undur diri. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kembali lagi buat Ibu Putri dan Kak Rani yang udah menjadi materi pada hari ini. Mungkin boleh untuk foto bersama. Untuk teman-teman boleh untuk on cam dan kita akan dokumentasi bersama. Untuk teman-teman silakan untuk open kameranya. Oke, halo Afifi, halo Dirga, halo Reonal, Ivan. Oke, boleh buka semua open cam, jadi kita bisa dokumentasi bareng. Oke, siap. Untuk teman-teman yang lain, silakan untuk on cam. Ini masih ada nih. Muhammad Bagas belum, Andika belum, Surya belum, Astrid belum. Nah, oke. 2, 3. Oke. Gaya OE sekarang. Ini gaya OE. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi gaya OE-nya. 1, 2, 3. Oke, siap. Udah. Oke. Terima kasih buat para peserta semua. Jangan lupa untuk mengisi link presensinya nanti untuk sertifikatnya akan dikirim ke peserta semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga lancar-lancar ya untuk apa pendaftarannya dan selamat beraktivitas nih buat Rani. Terima kasih banyak dan teman-teman semuanya. Kasih juga Ibu. Terima kasih Gerald, terima kasih semuanya. Ya, terima Ditunggu kasih kembali, kehadiran Kak. di Kelautan kita. Siap, Ya, terima betul kasih. banget. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih, Kak.